Halo, perkenalkan kami dari kelompok ekonomi dari kelas 12. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proposal kami. Sebelum kami mempresentasikan proposal kami, ada baiknya untuk Panganjali Umat. Panganjali. Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Cahasri Nayani Kusuma Widya Putri, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Niputu Devi Sista, absen 14. Perkenalkan, nama saya Niputu Kenanga Agastya Pranini Lotama, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Niputu Karismayanti, absen 16. Perkenalkan, nama saya Niputu Linda Maharani, absen 17. Perkenalkan, nama saya Niwayan Dewi Andayani, absen 19. Baik, di sini teman saya izin screen mengenai proposal kami. Baik, saya izin share screen. Baik, apa sudah terlihat? Sudah. Baik, judul dari proposal kami yaitu mengembangkan usaha makanan tradisional di SMAN 4 Denpasar. Mari kita lihat mengenai latar belakang dari proposal kami. Nah, latar belakang. Di tengah zaman modernisasi dengan berbagai teknologi yang canggih, pastinya banyak makanan dan minuman baru bermunculan dan tentunya lebih disukai masyarakat. Seiring perkembangan zaman, makanan dan minuman tradisional mulai jarang dijumpai. Mungkin masih ada, akan tetapi jumlahnya tidak sebanyak dulu. Dikarenakan ketatnya persaingan, hal tersebutlah yang mengakibatkan berkurangnya minat masyarakat terhadap makanan tradisional. Melihat hal tersebut, kami tertarik untuk mengembangkan makanan tradisional, khususnya dari daerah Bali, untuk dijadikan bahan mempromosikan budaya daerah melalui proyek ekonomi di SMA 4 Denpasar. Berdasarkan hasil survei yang diadakan oleh salah satu guru ekonomi SMA 4 Denpasar, yaitu Bapak Idewo Made Bagus Kesumajaya, menyatakan bahwa sebanyak 48,1% yang terdiri dari 100 anak dari 208 siswa memilih es Wood sebagai minuman yang disukai, dan juga sebanyak 48,6% makanan yang terdiri dari 101 anak dari 208 siswa memilih rujak kuah pindang sebagai makanan yang disukai. Es Wood menempati peringkat ketiga, sedangkan rujak kuah pindang menempati peringkat ke-6. Melihat potensi tersebut, penulis yaitu kami tertarik untuk mengembangkan olahan rujak dan es Wood untuk dijadikan proyek mempromosikan makanan tradisional di SMA 4 Denpasar. Maaf. Adapun detail proposal ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan bagian masalah. Dalam penulisan proposal ini, penulis berusaha untuk menjawab perumusan masalah. Yang pertama, usaha makanan dan minuman tradisional apakah yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan di SMA Negeri 4 Denpasar. Yang kedua, bagaimana cara agar usaha produk makanan dan minuman tradisional di SMA Negeri 4 berkembang. Tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan proposal ini adalah yang pertama, mendapatkan profil usaha makanan dan minuman tradisional yang cocok dikembangkan di SMA Negeri 4 Denpasar. Yang kedua, mengetahui keberhasilan usaha makanan dan minuman tradisional yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa di SMA Negeri 4 Denpasar. Manfaat penulisan. Adapun manfaat penulisan proposal ini adalah yang pertama, hasil temuan dari penulisan proposal ini bisa digunakan untuk mengembangkan ilmu-ilmu terapan yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Yang kedua, hasil temuan dari penulisan proposal ini bisa digunakan oleh para peneliti yang tertarik tentang pengembangan usaha mikro kecil menengah UMKM sebagai sumber referensi sebagai bukti empiris penelitiannya. Yang ketiga, hasil produk dari penulisan proposal ini bisa digunakan
oleh para guru ilmu-ilmu terapan yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Yang keempat, hasil produk ini bisa digunakan oleh siswa sebagai sarana belajar bisnis UMKM dengan nilai tambah pelajaran dan integrasi ilmu terapan yang terkait dengan kurikulum sekolah. Definisi usaha yang dimaksudkan di sini adalah usaha kecil. Es kut di sini adalah es kut melon. Menurut Hardian 2020, es kut melon adalah salah satu varian es kut yang dikombinasikan dengan serutan tipis buah melon. Dalam proses ini, penulis berusaha mengembangkan proposal usaha minuman ringan yang bernama es kut. Rujak kuah pindang adalah salah satu varian rujak yang kuahnya adalah hasil dari rebusan ikan serta irisan berbagai macam buah. Dalam proposal usaha ini, penulis berusaha mengembangkan proposal usaha minuman alat makanan yang bernama rujak kuah pindang. Kajian pustaka nomor 2. Yang A, es kut dan inovasinya. Es kut merupakan salah satu minuman yang paling lumrah dan sering dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini, penulis berusaha merinci minuman dengan es kut ini beserta inovasinya yang sudah berkembang di dunia usaha minuman ringan. Menurut Rafiqwa 2021, terdapat 7 resep es kut yang segar menggiurkan untuk buka puasa. Adapun 7 kreasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut. 1. Es kut klasik, 2. Es kut nanas jelly, 3. Es kut timun, 4. Es kut nata de coco, 5. Es kut mangga chisit, 6. Es kut melon mandu, 7. Es kut es krim vanila. Di samping itu, menurut Hardian 2020, merinci 10 resep es kut yang segar, nikmat, dan praktis. Adapun 10 kreasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut. 1. Es kut khas Bali, 2. Es kut merah, 3. Es kut timun, 4. Es kut melon, 5. Es kut praktis, 6. Es kut nata de coco, 7. Es kut orange, 8. Es kut rumput laut, 9. Es kut agar-agar, 10. Es kut air kelapa muda. Di samping itu, Dimyati 2020 menjabarkan 5 resep es kut enak dan segar bisa dikreasikan dengan kulit semangka sebagai berikut. 1. Es kut melon, 2. Es kut rumput laut, 3. Es kut leci, 4. Es kut blewah, 5. Es kut kulit semangka. Dari uraian di atas, terdapat 21 inovasi es kut yang bisa dikembangkan. Es kut bisa dikembangkan dengan variasi yang beragam seperti timun, nata de coco, agar-agar, melon, rumput laut, nanas, es krim, blewah, dan leci. Dalam proposal usaha ini, penulis tertarik dalam mengembangkan usaha minuman es kut melon karena cara pembuatannya yang sederhana dan mudah juga. Penulisan ingin mengembangkan minuman tradisional ini menjadi minuman yang lebih modern dengan nama yang unik. Adapun cara pembuatan es kut melon bisa dirinci sebagai berikut. Bahannya 1/4 buah melon serut, 2 1 buah kelapa muda, diambil dagingnya, 3 air mineral, 4 gula cair, 5 2 buah jeruk nipis, lalu diperas, 6 es batu secukupnya. Cara membuatnya bisa dilihat di kertas ini. Baik, selanjutnya saya akan membacakan rujak dan inovasinya. Rujak merupakan salah satu makanan yang paling lumrah dan sering dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini, penulis berusaha merinci makanan ringan rujak ini beserta inovasinya yang sudah berkembang di dunia usaha makanan ringan. Menurut Faris 2017, terdapat 5 jenis rujak Indonesia yang unik dan wajib kamu coba. Adapun 5 kreasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut. 1. Rujak mie, 2. Rujak es krim, 3. Rujak soto, 4. Rujak batok kelapa, 5. Rujak kangkung. Lalu di samping itu, menurut Arianta 2021, merinci 7 varian
Rujak tradisional khas Bali, kuliner dengan rasa unik dan sehat. Adapun kreasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut. 1. Rujak kuah pindang, 2. Rujak uyah sere, 3. Rujak gula Bali, 4. Rujak gula pasir, 5. Rujak cuka, 6. Rujak boni, 7. Rujak bulung. Lalu di samping itu, Riani 2016 menjabarkan 5 rujak yang jadi makanan khas Bali. Sebagai berikut, 1. Rujak kuah pindang, 2. Rujak tibah, 3. Rujak bulung, 4. Rujak cuka, 5. Rujak bancih. Dari uraian di atas, terdapat 17 inovasi rujak yang bisa dikembangkan. Rujak bisa dikembangkan dengan variasi yang beragam seperti bulung, boni, cuka, gula Bali, dan gula pasir. Dalam proposal usaha ini, penulis tertarik dalam mengembangkan usaha makanan rujak kuah pindang karena cara pembuatan yang sederhana dan juga mudah. Dan adapun cara pembuatan es kuut melon bisa dirinci sebagai berikut. Baik, saya akan membacakan nomor 3 yaitu metodologi. Adapun proposal usaha ini menggunakan metode penelitian tindakan dengan rinci skema perencanaan atau planning, tindakan atau action, pengamatan atau observation, refleksi atau reflection. Adapun rinci bisa dilihat sebagai berikut. Yang A, perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning akan dilakukan adalah penulis akan mengembangkan minuman usaha es kuut melon dan makanan rujak. Untuk resep es kuut dan makanan rujak bisa dilihat pada halaman 4-6. Untuk harga es kuut melon akan dijual sebesar 7.000 per porsi dan rujak sebesar 7.000 per porsi. Dan untuk satu paketnya dijual dengan harga 12.000 sehingga bisa menghemat harga 2.000 dari harga ecerannya. Untuk penjelasan tentang fixed cost, variable cost, biaya produksi, dan tabel gross profit atau net profit bisa dilihat lebih rinci pada bagian selanjutnya. Yang pertama, fixed cost. Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah seiring dengan kenaikan atau penurunan jumlah barang atau jasa yang diproduksi atau dijual. Biaya tetap merupakan biaya yang harus dibayar oleh perusahaan. Terlepas dari aktivitas bisnis tertentu, contoh biaya tetap termasuk pembayaran sewa, gaji, asuransi, pajak properti, biaya bunga, depresiasi, dan kemungkinan beberapa utilitas. Bisa dilihat pada tabel berikut. Yang kedua, variable cost. Biaya variabel adalah biaya perusahaan yang bisa berubah secara proporsional tergantung produksi yang dikeluarkan. Biaya variabel bisa naik atau turun tergantung pada volume produksi perusahaan. Biaya variabel akan naik saat produksi meningkat dan turun saat produksi juga menurun. Tidak seperti biaya tetap yang sifatnya tidak tergantung dengan proses produksi. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, upah lembur, dan komisi. Daftar harga bahan baku minuman. Total harga bahan baku satu periode produksi dari pembelian borongan di grosir adalah 121.500. Harga bahan baku per 1 unit minuman, biaya bahan baku per 1 unit produksi 2,650. Biaya overhead per unit, biaya overhead per unit Rp0. Harga produksi atau HPP 7,288. Daftar harga baku bahan baku makanan. Total harga bahan baku satu periode produksi dari pembelian borongan di grosir 77.000.
Daftar harga bahan baku per 1 unit makanan, biaya bahan baku per 1 unit produksi 1,540. Biaya overhead asuransi, harga biayanya 150.000, jumlah 0, total 0. Selanjutnya akan saya bacakan yang ketiga, tabel kalkulasi biaya produksi. Adapun tabel kalkulasi biaya produksi bisa dilihat di bawah ini. Yang pertama, tabel minuman. Kita bisa lihat total tabel minuman bisa dilihat di tabel tersebut. Selanjutnya yang makanan. Untuk harga totalnya kita bisa lihat di tabel tersebut. Yang keempat, tabel kalkulasi gross profit dan net profit. Adapun tabel kalkulasi gross profit dan net profit bisa dilihat di bawah ini. Yang B, tindakan action. Proyek proposal usaha ini diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan. Adapun rincian waktu proyek ini dilaksanakan dengan rancangan jadwal sebagai berikut. Yang C, pengamatan observation. Pengamatan akan dilakukan pada kegiatan jual beli di kelas 10, 11, 12. Diharapkan kegiatan jual beli pada kelas 10, 11, dan 12 meningkat dan menghasilkan laba bersih yang berguna untuk uang kas kelas. Yang D, refleksi atau reflection. Hasil refleksi dari proposal usaha ini dapat memberikan kesimpulan yang memuaskan dan saran yang berguna bagi pengembangan kegiatan wirausaha sekolah penggerak. Berikut rincian daftar pustaka bisa dilihat di tabel tersebut. Baik, itu dia presentasi kami mengenai proposal kami. Kami mohon maaf sekali bila ada banyak kesalahan dalam pengucapan ataupun isi dari proposal kami. Dan kami tutup dengan Rama Santi. Om Santi.